COVID-19. It's an outbreak causing disruptions all around the world. Travel restrictions, quarantines, and chaos. There is a lot of chaos. And now, many people are concerned about going to crowded places. This is affecting everyone, including our company and our client. But the beauty of humans is that we always find a way out. Identifikasi masalah. Dengan meningkatnya wabah pandemi COVID-19, membuat pemerintah mengambil sikap untuk melakukan pembatasan aktivitas yang mengumpulkan orang-orang. Seperti para siswa dan mahasiswa melakukan pembelajaran secara online, para PNS atau pegawai negeri sipil dan pekerja kantor dihimbau untuk melakukan pekerjaan di rumah, dan pembatasan aktivitas di pusat pembelanjaan seperti pasar, swalayan, dan mall. Salah satu kerugian dari penerapan work from home atau yang disingkat dengan WFH yaitu kehilangan motivasi kerja. Alasannya cukup beragam, mulai dari suasana pekerjaan yang tidak sesuai harapan dan terdedikasi oleh kegiatan media sosial. Sejak adanya WFH, para pekerja yang awalnya bekerja di kantor sekarang harus beralih ke rumah. Fasilitas-fasilitas yang asalnya mereka dapatkan di kantor, sekarang tidak mereka dapatkan di rumah. Jadi, mereka harus menanggung biaya fasilitas di kantor mereka sendiri, seperti biaya listrik, biaya kuota, wifi, dan sebagainya. Otomatis biaya hidup mereka akan bertambah. Memaparkan beberapa rumusan masalah yang telah kami dapatkan. Yang pertama, bagaimana cara pemerintah menyikapi permasalahan pekerjaan akibat adanya pandemi COVID-19 saat ini. Lalu yang kedua, apa saja kerugian yang didapatkan dari kebijakan WFH akibat adanya pandemi COVID-19. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, apakah hal ini berdampak pada biaya hidup mereka? Mereka yang dimaksud di sini adalah para pekerja yang melakukan work from home. Solusi dari adanya WFH, para pekerja bisa memanfaatkan peluang dari WFH ini. Mereka bisa mencari pundi-pundi rupiah dan memanfaatkan keuntungan yang ada dari rumah. Misalnya, menjadi online shopper, dropshipper, membuka jasa titip, menjual produk maupun menawarkan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang bekerja dari rumah. Kehilangan motivasi kerja, seharusnya para pekerja memanfaatkan masa ini sebagai masa untuk beristirahat sejenak dan tidak memaksakan diri sehingga mood untuk bekerja tidak hilang. Nah, yang ketiga adalah bisa memanfaatkan media atau aplikasi voice atau video call setiap hari untuk menghubungi karyawan secara perorangan atau melalui video conference berupa Zoom atau Yang keempat, tentu saja hal ini berdampak pada biaya hidup mereka. Biaya hidup yang bertambah akibat adanya kebijakan work from home ini dapat kita selesaikan dengan cara subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah ataupun instansi yang menaungi para pekerja. Selain itu, biaya yang tidak dikeluarkan saat work from home seperti biaya transportasi dapat dialihfungsikan menjadi biaya listrik ataupun kuota saat work from home. Di sini saya akan memberikan simpulan yang bisa kami ambil dari topik kami mengenai efek dari work from home selama masa pandemi ini. Kita tahu bahwa COVID-19 ini memiliki dampak yang besar bagi Indonesia, baik dari sektor pertanian, perdagangan, dan paling penting adalah kesehatan. Kerja dari rumah merupakan sistem dari pemerintah yang diterapkan oleh masyarakat untuk mengurangi mobilitas orang, kontak fisik antar orang, jarak antar orang, serta kerumunan dari orang. Work from home itu sendiri sangat mempengaruhi sistem kerja dari para pekerja di Indonesia. Nah, work from home memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Walaupun begitu, kita mesti tetap mengikuti prosedur apa yang diberikan oleh pemerintah, bekerja dari rumah, mengikuti protokol kesehatan, dan juga tetap menjaga kesehatan kita. We don't need to get stuck in traffic for hours to get to an office and work on our laptops without talking to our coworkers. We don't need to stay in one office for 15 hours a day. We don't need to be away from family just to do work.